Pemirsa, di tengah lahan perkotaan yang kian sempit, hidroponik ini menjadi pilihan menarik untuk berkebun. Tapi tahukah Anda, ternyata banyak kesalahan yang dilakukan pemula dalam menanam hidroponik. Apa permasalahannya? Berikut adalah segmen Ayo Cari Tahu. Hidroponik jurus jitu berkebun di perkotaan oleh Reda Pulpi dan juga juru kamera Venus Aksa. Coba tebak saya lagi ada di mana? Pastinya bukan di tempat bermain, tapi saya ada di greenhouse yang isinya adalah hidroponik. Jadi di belakang saya ini pemirsa, ini adalah hidroponik. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk cari tahu kira-kira gimana ya caranya menanam tanaman hidroponik, terutama untuk kita nih yang ada di daerah perkotaan karena kan lahannya sempit banget. Dan apa aja tips-tips untuk pemula seperti saya. Nah, kita akan cari tahu. Tapi karena ini saya lagi nggak di daratan, ini saya lagi di atas nih pemirsa. Kita turun dulu ya. Nah pemirsa, saya sudah di bawah nih dan saya akan langsung ajak Anda untuk ngobrol dengan manajer dari Ladang Farm. Ada Mas Nova. Hai Mas. Halo Kak. Lagi ngecek-ngecek nih ya? Iya betul Kak. Mas, tadi kan saya coba lihat dari atas ya, ini kayak gede banget. Ini berapa sih ukurannya? Kalau ukuran luas ladang farmnya ini 18 kali 18, kurang lebih ya 320 atau 330 meter persegi. Dengan ketinggian 18 meter juga Kak. Wow, iya loh, ini tinggi banget loh. Iya, Pemirsa, betul, mungkin Kak. setara bangunan berapa lantai ini ya? Ini setara bangunan 6 lantai. 6 lantai loh. Kita di ladang farm ada 5 jenis tanaman Kak. Yang pertama kita ada Thai basil, kita tanam di atas. Yang kedua kita ada Italian basil, juga ditanam di atas. Terus yang ketiga kita ada siso atau perila. Kalau di Indonesia bisa disebut kayak popohan orang Sunda Kak. Oh iya. Nah, kalau yang keempat kita ada mint. Nah, yang terakhir kita ada selada Kak. Kenapa selada kita taruh di bawah? Karena yang pertama kita suhunya Kak. Jadi di atas kan suhunya agak panas juga. Terus satu juga apa namanya ya temperatur sih suhunya terutama. Dan juga kalau Thai basil Italian kan tidak menggunakan lampu Kak. Jadi kita taruh dan tahan banting juga tanamannya, itu kita taruh di atas Kak. Oh, jadi semakin ke atas nih dia semakin tahan banting. Iya, Nah, betul. ini kalau saya lihat nih Mas Nova kan tadi ada beberapa kipas, terus ada lampu. Ini apa? Air ya? Ini air tandon Kak. Kalau di bawah ya air tandon, kita ada tandon, terus nanti airnya kita isi di bawah, nanti kita naik ke atas. Dari atas Lewat gravitasi. pipa-pipa ini ya? Iya, Berarti betul. dia otomatis? Otomatis Kak. pompa. Lampunya berguna untuk penggantian cahaya sinar matahari. Oh, karena ini di dalam Karena iya greenhouse di gitu dalam ya? greenhouse dan posisi di bawah Kak. Jadi Kalau di atas? Di atas kan tidak menggunakan. nggak pakai ya? Nggak pakai, karena kan cahaya mataharinya ada. Sudah ada Iya, sudah gitu. ada. Kenapa sih kalau kepikiran sampai untuk bikin hidroponik tapi ke atas gitu? Ya awal mula ladang farm dibangun dengan menggunakan struktur vertical farming itu kan karena kita fokusnya di perkotaan Kak. Jadi perkotaan kan lahan semakin sempit untuk dijadikan lahan pertanian. Jadi kita fokus dengan menggunakan metode hidroponik yang dengan struktur vertical farming tinggi. Jadi lahan yang dengan lahan 330 meter persegi bisa mengalahkan lahan 1 hektar. Mengalahkan dalam arti mengalahkan apa namanya ya? Produksinya. Memang berapa Gitu. produksinya? Produksinya di ladang farm itu 1 bulan itu bisa mencapai 2 ton. Wow, 1 bulan? 1 bulan. Itu kemudian dijual ke? Kita jual ke restoran, ya Horeca sih. Horeca itu hotel, resto, kafe gitu Kak. Ya tantangannya kita hanya di biaya produksi Kak. Contohnya kayak menggunakan lampu. Itu kita tantangan terbesar. Karena biaya terbesar. Listriknya lebih mahal lagi. Betul. Ya. Apalagi biasanya ada kemungkinan serangga mungkin? Kalau Nggak serangga ada? sih tetap ada, tapi kecil karena kita kan di dalam greenhouse atau di dalam ruangan gitu Kak. Terus mulai dari semai sampai mereka bisa sebesar ini biasanya butuh waktu berapa lama? Ini sekitaran 7 minggu Kak. Jadi proses semai sampai peremajaan
itu sekitaran 2 minggu. Jadi 2 minggu pindah ke sini Kak. Jadi di sini kita bikin 5 minggu. Kemudian kan ada beberapa juga masyarakat yang datang kemari untuk belajar gitu ya. Betul. Berarti kan keinginan masyarakat untuk belajar soal hidroponik terutama di perkotaan sebenarnya sudah meningkat. Tapi kesalahan yang paling sering dilakuin apa sih? Kalau kesalahan yang sering dilakuin, ini sama masyarakat Kak? Pemula-pemula. Ya kalau pemula sih ya kurang apa namanya ya. Jadi kayak kurang fokus untuk merawat tanaman hidroponik karena hidroponik tuh harus benar-benar dirawat. Jadi keseluruhan terutama kayak nutrisinya itu harus dirawat Di juga. airnya? Iya, di airnya. Itu kan nanti berpengaruh sama tanaman. Jika orangnya males ataupun nggak telaten lah kalau bahasa itunya. Jadi ya itu yang bermasalah Kak. Aduh, saya jadi kesindir pemirsa karena kebetulan saya juga nanam hidroponik di rumah tapi mati. Jadi mungkin itu ya. Betul. Karena Kak. meskipun hidroponik ada airnya bukan berarti terus bisa langsung kita tinggal. Iya, bukan Kak, bukan. Kita harus Kesalahan tetap seorang dirawat pemula. itu. Ini menarik nih. Nah, karena kebetulan saya 2 kali mencoba dan gagal ya Aduh, pemirsa. itu harus Kayaknya ikut. saya harus ikut mencoba belajar di sini juga Betul, bisa. bisa Kak Saya di boleh ladang. coba nggak nih, mulai dari semai kali ya? Apa sih Boleh. kesalahan saya sebenarnya? Boleh ya Mas ya? Boleh banget Oke, Kak, ayo. boleh. Nah pemirsa, ini saya sudah bersama dengan Bu Yana dan Bu Jarni. Ini kita mau mencoba menyemai bibit-bibit apa ini? Bibit selada. Selada. Ini Iya. sudah ada rockwoolnya nih pemirsa. Iya, ini Terus rockwoolnya. ini gimana? Caranya kita lubangi dulu satu kotak Pakai ini. ini ya? Iya, pakai lidi dulu ya. Satu kotak ini 2 lubang. Oh jadi ini udah ada kotak-kotaknya. Kita udah kotak-kotakin. Satu kotak 2 lubang. Iya, di pojok sama di pojok ya. Kayak gini, seperti ini. Semuanya dulu kita lubangin. Oke. Ini nanti untuk tempat bibitnya ya? Iya, untuk naruh benihnya ya kita Naruh di sini. benih. Nah, kita bukan di tanah tapi di rockwool. Oh, oke. Begini cukup? Iya, oke. Nah, ini benihnya satu lubang satu. Satu lubang Satu. satu. Iya. Seberapa dalam? Jangan terlalu dalam ya. Segini cukup? Ya kayak gitu Kak. Segini aja? Tapi ada kemungkinan nggak tumbuh nggak sih Bu? Ada. Biasanya kenapa? Apakah Karena benihnya kurang bagus? Benihnya kurang bagus. Untuk kita tahu Tapi benihnya kita nggak bagus. bisa bedain Nggak juga bisa. ya? Soalnya kan Karena kita, gini udah masih sama ya? Iya. Oke. Nah ini Paling nanti sudah. tumbuhnya atau enggaknya aja. Oh, baru bisa dilihat Iya, ya? Nanti kalau sudah kita tumpuk di sana. Oh, kita tunggu. Kita ulang lagi. Oh ini sudah Ini ya? ya itu sudah ya Kak. Nah ini kalau sudah selesai di sini diapain? Penyiraman. Disiram, berarti ditata begini Iya, ya? ditata rapi kayak gini. Dan nggak ditumpuk ya? Nggak ditumpuk. Nanti disiram, baru kita taruh di ruang peremajaan di tempat yang gelap. Oh harus gelap? Iya, di tempat yang Berapa gelap. lama biasanya? 2 minggu. 2 minggu. Setelah itu? Tumbuh tunas, baru kita potong menjadi 2, kan itu 2 lubang, satu kotak 2 lubang. Iya, Kita jadi dipisah ya? dipisah. Jadi nanti 2 minggu kita keluarkan ke luar sana. Oh, kena matahari. Iya, itu baru berapa kena- lama? 2 minggu juga. Setelah itu nanti dia akan Baru lebih besar masuk, lagi. baru masuk ke GH. Oh, baru dirawat di dalam greenhouse Ya, sampai greenhouse. nantinya bisa Panen, dipanen. Oke. kayak gitu. Nah, kalau pemula kayak saya nih Bu, biasanya apa sih kesalahan yang sering dilakukan mulai dari penyemaiannya? Kalau dari penyemaian tuh biasanya kalau yang pemula peletakan benihnya dia kurang bagus. Oh, gimana? Terlalu peletakan? rapet. Maksudnya melubanginya, biasanya kan kakak nggak tahu ya, nggak ngerti. Iya. Terlalu rapet lah, terlalu berdempetan. Oh, berarti harusnya benar-benar dari misalnya pojok di ujung nanti kan sini kita sama sini. pas pisah-pisahnya kan biar bagus gitu loh. Kalau terlalu dempet nanti mereka Iya, rebutan akarnya nutrisi ya. bener akarnya kita terlalu banyak kepotong. Paling gampang bibit apa sih Bu yang Selada. pasti tumbuh? Selada. Oh, selada. Kayak saya harus coba lagi nih pemirsa selada. Cara nyemainya pun gampang, benihnya besar. Tiap benih Kalau berbeda? Iya, maksudnya dalam satu lubang misalnya kalau kangkung harus berapa, selada kalau kamu berapa? 9. Oh, beda-beda ya. 9 lubang kita Kalau satu kotak. kurang? Ya, Nggak tumbuh. tumbuh sih, cuman jelek. kurang bagus. Kurang. Kita kan pengen satu kotak itu timbangannya lebih banyak. Gemuk gitu Iya. ya. Oh, berarti kalau misalnya kurang atau dari kualitas si benihnya ini kurang bagus, jadi kurus-kurus. Oke, berarti waktu di dalam kan nggak boleh kena matahari. Dia
Tapi airnya harus selalu dicek Iya, dan dicek diganti tuh nggak? tiap hari. Enggak Diganti sih, cuma ditambah aja nutrisi. Oh, ditambah. Itu air yang ada Dia kan nanti nutrisinya serapnya ya? ke sini. Pokoknya jangan sampai bolong, Jangan sampai kering. Oke. Kayak gitu aja. Bukannya diganti, cuma ditambah. Oke, terima kasih Bu Yana. Iya. Akhirnya saya tahu nih pemirsa apa kesalahan terbesar saya sampai kangkung-kangkung saya mati. Waktu itu saya biarkan kering. Demikian dulu, makasih ya Ibu Iya, Yana sama-sama, sudah Kak. ngajarin saya. Semoga setelah ini saya berhasil untuk nanamnya. Demikian dulu kali ya pemirsa untuk segmen Ayo Cari Tahu. Saya mau belajar lagi. Oke, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.